Selamat datang dalam eksplorasi mendalam di lereng Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Dalam perjalanan ini, kita akan mengungkap tidak hanya keindahan Gunung Penanggungan serta arsitektur candi-candi kuno, tetapi juga bagaimana budaya dan lingkungan saling berinteraksi dalam pembangunannya. Kita akan melihat bagaimana konteks budaya dan ekologi mempengaruhi serta dipengaruhi oleh situs-situs bersejarah yang akan kita kunjungi kali ini. Gunung Penanggungan merupakan gunung api purba yang memiliki tinggi kurang lebih 1.653 meter atau 5.432 kaki dari permukaan laut. Letak Gunung Penanggungan yang berada dekat dengan Gunung Lirang dan Gunung Arjuna menjadikan Gunung Penanggungan seperti gunung yang terlindungi oleh dua gunung tersebut. Penanggungan dengan puncak yang menonjol terdapat 4 puncak kecil yang kurang lebihnya posisinya simetris dengan arah mata angin dan 4 lain sedikit jauh posisinya. Beberapa puncak yang berada di kelilingi puncak Gunung Penanggungan diantaranya Bukit Gajah Mungkur, Bukit Bekel, Serah Klopo, dan Kemuncuk yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Wilayah dan kenampakan Gunung Penanggungan dengan beberapa puncak yang berada di sekitarnya tersebut merupakan suatu hal unik sehingga dalam kesusastraan Jawa kuno melihat Gunung Penanggungan sebagai cerminan dari sebuah gunung suci yakni Sang Hyang Mahameru yang menjadi tempat bersemayamnya para dewa. Pada abad ke-10 hingga 11 Masehi, terdapat 3 sima penting atau daerah perdikan yang ditetapkan di lereng Gunung Penanggungan, yaitu Tulangan, Junggrang, dan Pujangan. Ketiga sima ini memiliki sejarah panjang dari masa Kerajaan Mataram Hindu hingga Kerajaan Erlangga. Sima Tulangan ditetapkan oleh Raja Balitung pada tahun 910 Masehi, kemungkinan karena alasan keamanan. Lokasinya berada di lereng utara Gunung Penanggungan yang kini menjadi desa Wotan Mas Jedong. Di sana terdapat Gapura Jedong, Candi Pasetran, dan mata air kuno yang berperan dalam aktivitas spiritual dan sosial masyarakat. Sima Junggrang ditetapkan oleh Empu Sendok pada tahun 929 Masehi karena penduduknya telah memelihara tempat-tempat suci di Gunung Penanggungan. Lokasinya di lereng timur gunung yang sekarang menjadi Duku Suci. Petirtaan belahan yang berada di sana berperan penting dalam aktivitas keagamaan. Sementara Sima Pujangan ditetapkan oleh Raja Erlangga sekitar tahun 1037 hingga 1042 Masehi untuk memenuhi nazarnya setelah mengalahkan musuh-musuhnya saat itu. Lokasinya diperkirakan di lereng barat Gunung Penanggungan, mungkin di desa Seloliman sekarang ini. Pertirtaan Jalat Tunda yang ada di sana berperan dalam aktivitas spiritual masyarakat. Penetapan ketiga sima ini terkait erat dengan keberadaan tempat-tempat suci di Gunung Penanggungan. Prasada atau kita sebut dengan candi dan patitan atau kita sebut dengan pemandian suci. Ketiga sima tersebut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas spiritual dan sosial masyarakat Jawa kuno, baik untuk penduduk biasa maupun para resi. Keberadaan sima-sima ini menunjukkan pentingnya Gunung Penanggungan sebagai gunung suci bagi masyarakat Jawa kuno dari masa ke masa. Sepanjang perjalanan, temuan bangunan-bangunan di Gunung Penanggungan tersebut banyak berupa punden perundak, gua altar, dan bangunan sederhana sehingga memberikan pemahaman bahwa kehidupan keagamaan saat itu sangat kental dengan praktek-praktek persajian dan pemujaan nenek moyang atau penguasa gunung. Candi di Gunung Penanggungan memiliki karakteristik sebagaimana candi pegunungan, dengan bentuk yang lebih mengarah pada punden berundak yang berbeda dengan candi-candi yang terdapat pada pegunungan di wilayah Jawa Tengah pada umumnya. Perjalanan kita dimulai di Prasasti Junggrang yang merupakan catatan penting dari masa lalu. Prasasti ini tidak hanya menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah,
tetapi juga mencerminkan hubungan masyarakat kuno dengan lingkungan mereka. Letaknya yang strategis di kaki Gunung Penanggungan menunjukkan bagaimana masyarakat pada masa itu memanfaatkan landscape sekitar mereka untuk dokumentasi budaya. Prasasti ini memberi kita wawasan tentang bagaimana pengaruh geografis dan ekologis membentuk cara masyarakat menyimpan dan menyebarkan informasi pada masa itu. Dari prasasti, kita melanjutkan ke Gapura Lanang dan Gapura Wetok. Gerbang-gerbang ini merupakan representasi dari prinsip dualitas dalam budaya Jawa, yang memisahkan dunia profan dari dunia suci. Lokasi dan desain gerbang ini memperlihatkan bagaimana arsitektur tradisional menyatu dengan kontur tanah dan vegetasi di sekitar gunung. Gapura ini menunjukkan adaptasi arsitektur terhadap lingkungan serta simbolisme budaya yang mengaitkan manusia dengan alam. Pentirtaan belahan terletak di lokasi yang melengkapi struktur arsitekturalnya dengan kontur alami tanah. Tempat ini menggambarkan bagaimana masyarakat kuno menyeimbangkan desain bangunan dengan kondisi lingkungan, menciptakan harmoni antara struktur dan landscape. Sebuah pemandian kuno yang memiliki makna mendalam dalam praktek keagamaan masyarakat kuno. Meskipun sering disebut sebagai struktur, namun pentirtaan belahan berfungsi sebagai pemandian suci, simbol pembersihan spiritual, dan penyucian. Relief-relief di pentirtaan ini menggambarkan pandangan budaya tentang hubungan antara manusia dan alam serta fungsi ritual yang dilakukan di sini pada masa itu. Lumpang memiliki bentuk cekung yang merupakan alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk padi atau bahan makanan lainnya. Bentuk ini mencerminkan fungsi ritual atau simbolis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kuno, termasuk hubungan mereka dengan hasil bumi dan pertanian. Lumpang ini merupakan contoh bagaimana fungsi ritual dan kehidupan sehari-hari dipadukan dalam desain arsitektur yang sederhana namun bermakna. Struktur ini berfungsi dalam konteks ritual atau upacara keagamaan yang berkaitan dengan pertanian atau pembersihan spiritual. Bentuk lumpang bisa melambangkan kesuburan, pertumbuhan, atau siklus kehidupan. Pendakian menuju puncak Gunung Penanggungan membawa kita melalui landscape yang bervariasi, di mana setiap candi mencerminkan integrasi budaya dan lingkungan. Setiap situs yang kita temui di sepanjang pendakian menunjukkan bagaimana arsitektur kuno berinteraksi dan dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ekologis. Di sepanjang jalur pendakian, kita akan menemukan Candi Carik dan Candi Lurah. Kedua candi ini menggambarkan bagaimana arsitektur disesuaikan dengan kontur tanah dan kondisi lingkungan.
Desain dan fungsi candi mencerminkan adaptasi budaya terhadap lingkungan sekitar. Samyo hangayati cucut srono mahasinga sepi meminto sihing yuang manon Santi, Santi. Selanjutnya menuju puncak Gunung Penanggungan, kita juga akan menemukan Candi Siwa, Candi Guru, dan Candi Wisnu yang menunjukkan bagaimana ruang sakral diintegrasikan dengan ekosistem, mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.
Candi Sinta, Candi Gentong, dan Candi Pura menunjukkan bagaimana desain arsitektur kuno dipengaruhi oleh lingkungan lokal. Struktur dan detail dari candi-candi ini mencerminkan hubungan yang erat antara budaya spiritual dan kondisi geografis yang ada. Setiap candi berfungsi dalam konteks ekologis dan budaya yang spesifik, menunjukkan bagaimana arsitektur beradaptasi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan ritual dan sosial. Kita akan melanjutkan kunjungan ke Candi Putri dan Candi Bayi. Candi-candi ini mencerminkan harmoni antara budaya dan lingkungan, di mana setiap struktur dibangun dengan mempertimbangkan konteks ekologis dan simbolisme budaya. Desain dan lokasi dari candi-candi ini menggambarkan bagaimana masyarakat kuno memahami dan menghormati lingkungan mereka sebagai bagian dari praktik keagamaan dan budaya mereka. Perjalanan kita diakhiri di Petirtaan Jalatunda, sebuah pemandian kuno yang terkenal dengan mata air sucinya. Petirtaan ini merupakan pusat ziarah dan penyucian, mencerminkan pentingnya air dalam praktek spiritual masyarakat kuno. Fungsi pemandian kuno ini tidak hanya sebagai tempat mandi, tetapi juga sebagai simbol pembersih spiritual yang menunjukkan bagaimana elemen alami seperti air digunakan dalam ritual keagamaan.
harapan saya untuk anak muda, janganlah kejar naik gunung. Seyogyanya kita bisa mencintai alam sekitar yang kita lewati di gunung itu ada apa saja. Jangan cuma diambil selfie pribadi. Seyogyanya kita mengenalkan untuk mencintai, memelihara dan melestarikan. Dari prasasti kuno, petirtaan hingga candi-candi mega di lereng Gunung Penanggungan, perjalanan ini mengungkapkan kedalaman hubungan antara arsitektur, budaya, dan lingkungan. Setiap situs memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat kuno pada masa itu mampu beradaptasi dan menghormati lingkungan mereka dalam praktek keagamaan dan budaya. Semoga film dokumentasi ini bisa menginspirasi kita untuk lebih menghargai dan melestarikan warisan bersejarah serta ekologis yang ada di tanah air kita.